Tuh. Ngomong apa kowe? Halo Om Bawor. Iya. Kayak lagi ngerokok enak kata Om Bawor. Mau ada apa ini Pak Om Bawor? Aduh. Ayo. Jadi Ayo, ini apa? mau bikin konten apa ini Om Bawor? Ini channel apa ngomong ketemu Oh, lagi iya. guys. Oh iya guys, ketemu lagi guys di Diko Squad. Iya. Om Bawor mau bikin konten apa ini Om Bawor di Diko Squad? Apa? Ini bukan konten, ini kurikulum yang udah kita sepakati akan kita buat setiap hari ya. Kalian lihat uploadnya. Kalian lihat tampilnya setiap hari nanti di layar HP Anda. Oh. Oke, malam ini saya akan bawakan setelah kemarin terakhir tentang apa kemarin? Kemarin tentang mesin ya? Iya Bu ya, kemarin tentang apa terakhir? Tuh, Aus apa ya? Lupa saya. Tonton dulu yang kemarin. Ini adalah bahasan baru yaitu kita mulai masuk ke pengapian. Oh iya. Jadi kalau kamu udah bikin mesin, udah bikin mechanical-nya udah dibikin, sekarang electrical-nya dipikirin. Oh iya. Seperti apa electrical? Aja iya ke untuk channel ngevlog. Sini dekat sini. Oke. Pengapian. Apa yang kalian tahu tentang pengapian? Ada apa-apa aja di dalam sebuah pengapian? Untuk sekedar mengingatkan, kita tidak akan praktek dan membuat uji coba atau praktek langsung membuat mesin atau nyeting apa gitu ya. Kita akan lebih ke teori dulu. Kita selesaikan kurikulumnya. Setelah nanti satu set paket teori sudah, baru kita masuk ke geledak nebeng apa dong? Baru kita masuk ke praktek. Jadi saya mohon pelajari dulu baik-baik teorinya agar kalian nanti tidak salah paham. Bagi yang belum paham nanti bisa dibahas di telegramnya. Yang baru nonton video ini kita sudah bikin beberapa seri sebelumnya. Jadi kalian tonton dulu dari awal sebagai pembahasan, nanti kalian di telegram. Telegramnya kalian lihat di bio Instagram @DikoRacingSpeed. Di bawah ada itu, kalian cek linknya apa itu, kalian daftar join di situ. Tanya-tanya, mumpung ada grup bertanyalah, karena saya sudah batasin peraturannya di situ. Yang belum bisa silahkan bertanya, dan yang sudah bisa wajib ngajarin. Tidak ada bully, jadi tenang aja, sama-sama belajar. Oke, malam ini saya didampingi oleh Bagol. Halo. Ya, jauh-jauh datang dari Jepang guys, baru pulang. Akan bahas tentang pengapian. Apa yang kalian tahu tentang pengapian? Syuting duanya, kameranya koplok. Nah, Yuk. apa Tentang pengapian. Ya kameramen juga ikut ngomong, jangan cuma megang kamera tuh suruh duduk sini nanti kamu. Iya. Kamera mau dipegangin ngapain? Tentang pengapian ya Pak. Yang saya tahu di dalamnya itu ada kuil terus kiprok ya. Terus spool. Terus CDI. ya, itulah dia jawaban dari orang-orang awam ya. Ya seperti itu. Kiprok ya ikut disebut gitu ya. Nggak masalah. Ya, ini juga mungkin mewakili kalian yang tidak tahu satu set pengapian itu isinya apa sih. Oke? Ya. Bagaimana prinsip kerja sebuah pengapian? Kok dia bisa disebut pengapian ya? Maksudnya apa? Apa mengeluarkan api atau bagaimana ini? Oke? Ada di sebelah saya Bagol, dia suruh cerita sengertinya dia. Semoga saja ini sama dengan kalian. Jadi saya itu lebih tepat sasaran. Dari mana saya mulai cerita?
ya kan? Oke, bagaimana Gol? Menurut kamu sebuah pengapian itu bla 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 bla. Silahkan cerita. Sebuah pengapian, kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya dari sepul pengapian berarti sepul CDI. Kalau AC apa DC Pak? Ya, saya ngertimu. AC, Iya, DC. AC. Kalau AC itu dari sepul CDI, terus ke CDI, terus ada lagi pulser apa ya namanya ya Pak? Dari titik itu pick up ya, pick upnya itu muter, itu kan mengeluarkan sensor dari kiprok, terus dari apa CDI ya, CDI, terus ke koil ke busi. Oke. Budut kan? Iya. Bener Pak. Iya. Padahal ya tahu. Tapi kalau suruh jelasin budut. Jadi ada level orang yang itu tahu, setelah tahu ngerti, setelah ngerti paham. Itu levelnya. Sekarang saya mau tanya, kalian bikin motor balap lah, caranya dari mana nggak tahu, pokoknya kalian bisa bikin, entah nyontek, entah ikut-ikutan gitu ya. Terus nanti di masalah pengapian pun pasti ikut-ikutan lagi. Ya, CDI pakai apa? Pakai merek ini. Ini pakai ini. Tahu dari mana? Ya, umumnya kan kayak gitu kan. Wah. Saya akan jelaskan pertama kali sini. Kameramennya mah dan block on ke guys. Sorry ke. Apa sih ngerti kamera? Tuh kan lihat koplo kan. Nah, teori itu iya pinter. Kalau ada orang ngamera dia bilang jelek. Dia sendiri ngamera jelek. Oke. Inilah dua buah jenis pengapian yang ada di motor kalian. Oke. Sebelah kanan punya Yamaha Fish Air, sebelah kiri Jupiter. Sama-sama Yamaha tetapi berbeda sistem pengapian. Saya sudah pernah jelaskan di video-video saya di Diko Racing, kalian nonton. Tapi di Diko Squad ini saya akan jelaskan lebih detail seperti apa sih pengapian bisa menyalakan api. Oke, sini kemana? Lihat sistem pengapian AC. Geruduk banget gue ini media kok. Kau begol sih media gol, orang jadi kebocah. Guys, kok tak pecat. Orang bisa media. Umat nggak saya tuh lihat dia ahlinya nongkrong. Nah, nongkrong membayaran. Sorry ya. Oke, dilihat sini gol. Saya akan ceritakan pengapian AC. Oke gol. Setiap pengapian AC akan memiliki spool tersendiri untuk menyalakan bunga api, ya. Di mana spool ini dialiri medan magnet. Magnet ini akan berputar di luar spool. Jadi intinya sebuah gulungan, sebuah spool itu gulungan, kumparan yang dialiri medan magnet, maka dia pasti akan menghasilkan listrik. Itu ya peraturan pertama. Listrik inilah yang digunakan untuk membangkitkan arus pada CDI-nya. CDI. Ya. Oke, kita lihat bagian-bagian CDI-nya. Jadi kabel-kabel ini akan terkoneksi masuk ke dalam CDI, ya. Dan dia jadi punya arus sekarang CDI-nya. Sudah kumpul arusnya nih. Ya, Bang. Kapan dia memercikan bunga api?
yaitu pada saat pulser ya tugasnya menangkap sensor. Sensor dari mana? Dari pick up. Berarti saat pulser ini memiliki tonjolan dan tonjolannya dekat dengan yang ini nih, pick up ini yang lebih menonjol di magnet. Kan awalnya begini nih. Awalnya seperti ini. Iya, Pak. Kan jauh. Begitu dia dapat sinyal yang dekat dengan pulsernya, maka di dalam pulser itu berisi kumparan juga, kumparan kabel juga, kumparan kawat email juga. Jadi saat ini dekat, pasti dia akan menghasilkan listrik karena kumparan yang dialiri oleh medan magnet. Ini kira-kira dalamnya apa, Pak? Kumparan kayak gini. Oh. Oke. Nah, listrik ini tidak besar. Listrik ini hanya berwujud sensor. Oke, sensor inilah yang dikirimkan kepada CDI. Jadi di sini udah kumpul setrum nih, udah banyak nih dari sini. Saat ini pulser ini menyentuh ini, berakhir di sini nih. Dia akan bilang sama CDI-nya, "Bos, nyalakan bos," gitu. Kemudian CDI akan mengirimkan arus listrik yang sudah terkumpul ke kuil, ya, ke kuil. Kalian tahu kuil? Payah. Kalian tahu kuil? Kuil itu fungsinya menaikkan tegangan. Jadi bagian-bagiannya ya. Jadi setelah sepul api atau sepul jalan mengumpulkan setrum, mengumpulkan listrik, ditaruh di dalam CDI. Kapan itu listrik keluar? Itu nungguin sinyal dari pulser. Ya, saat pulser sudah mendapatkan sinyal, udah bos, langsung dia keluar mercik ke kuil. Kuil menuju ke busi. Di busi terjadi percikan. Jedor, blung gitu loh. Oke? Itu, oke, Pak. Inilah yang disebut timing, inilah yang disebut waktu pengapian. Ada lagi nanti berkembang, kita pelajari bersama-sama apa itu yang namanya durasi, apa itu namanya derajat pengapian, apa yang disebut kurva pengapian, itu nanti ke depan kita akan bahas itu semua. Tapi inilah bagian-bagian dari pengapian itu ya ini. Ada sepul, ada pulser, ada magnet, ada kuil, ada kuil, ada busi. Itu satu set pengapian. Pak, saya mau tanya, Pak. Ini kalau CDI Bravo, motor Bravo ya, Pak ya? CDI RC itu kan nggak pakai pulser, Pak. Itu kok bisa nyala ya, Pak? Bisa. Jadi itu sistemnya, sensornya, penangkap sensor, bukan menggunakan pulser tapi menggunakan apa jenengannya gini loh. Di gedung sharing setnya mana? Itu kan berarti hanya sepul aja kayak gini, ya, hanya sepul aja kayak gini. Iya, Pak. Nah, nggak ada pulser. Kapan dia nyala? Nah, itu sebenarnya kalau kamu lihat magnetnya gitu, atau intinya gini lah. Kapan dia menyala itu CDI itu punya batas kapasitas. Ini sudah muter nih, udah penuhnya segitu, dia langsung nembak, dia langsung keluar. Ngerti? Iya, Bang. Hubungannya kayak gitu. Kalau yang tanpa pulser, jadi timingnya itu berdasarkan kapasitansi yang ada di dalam CDI lah, seolah-olah seperti itu. Tapi nanti ada penjelasannya lebih detail. Kalau saya jelaskan buka di sini nanti terlalu pusing didengerin. Intinya jelaskan bagian-bagiannya bahwa CDI ya pengapian ya isinya itu. Oke, kita bahas yang DC. Seperti apa DC? Tuh. Perbedaannya di mana? DC itu kawatnya, kabelnya sama semua. Kalau ini beda. Ini sama. Iya. Ini beda. Kalau ini sama ya, Pak ya, sama semua ya, Pak? Semua, karena hanya ada dua jenis, satu lampu, satu pengisian ya, Pak. Satu pengisian.
Yang ini lampu, pengisian, dan sepul CDI. Sepul CDI, sepul jalan, sepul api. Oke. CDI-nya berbeda juga. Jadi arusnya itu dihasilkan 12 volt. Jadi setelah dari sini kumparan ini menghasilkan arus listrik, pengapian arus listriknya akan diatur oleh regulator atau kiprok. Kiprok ya, tahu kiprok ya? Saya nggak punya gambarnya kiprok di sini, nggak ada. Ya, diatur oleh regulator, oleh kiprok agar listriknya, setrumnya jadi 12 volt. Setelah jadi 12 volt, dia akan dialirkan ke aki. Setelah dari aki, baru dialirkan ke CDI. Gitu loh. Oh iya. Dari CDI, barulah itu jadi arusnya dari awalnya 12 volt. Ngerti? Ngerti Pak. Berarti kalau DC itu kalau nggak ada kiproknya nggak nyala ya Pak? Tidak nyala, tidak 12 volt. Oh. Ini kiprok. Oh iya, kiprokmu bagus, gumblung. Ya inilah kiprok. Tapi ini bukan kiprok sebenarnya. Jadi dari sini masuk ke kiprok, dari kiprok masuk ke aki, dari aki masuk ke kontak, dari kontak masuk CDI. Biasanya seperti itu. Oh gitu. Arusnya dari 12 volt. Kalau yang AC arusnya langsung dari kumparannya nih, kumparan sepulnya nih, langsung dari sini. Ya. Terus bagaimana sih bekerjanya? Tadi kan saya bilang dia nungguin sinyal yang tertangkap oleh pickup pulser gitu kan. Ini pulser ini set nyala. Ada yang nyala di belakang, ada yang nyala di depan gitu kan. Besok aja. Intinya ini adalah sensor. Maka kalau kalian macam-macam ini dipotong, dibuang, kacau pengapiannya pasti. Iya itu biasanya banyak banget yang dimodif-modif kayak gitu Pak. Nah itu nanti kita akan belajar itu ke depan. Jadi pantengin terus, ini hanya inilah bagian-bagian dari magnet. Ada magnetnya di sini, ada pick up-nya, panjangnya juga spesifik gitu ya. Iya. Contoh motornya Jupiter, magnetnya Jupiter, ya. Iya. CDI-nya pakai Karisma. Ya mesti nyala. Tapi mungkin jedor-jedor atau mungkin nggak bisa digas gitu. Oh berarti gini Pak, berarti beda CDI beda tonjolan itunya ya Pak? Betul. Setiap motor punya magnet, punya pick up tonjolan yang berbeda-beda. Itu biasanya satu set dengan CDI-nya. Kalau makanya ada kan panduan kayak di buku PRT juga ada tuh tabel panjang pick up pulser setiap motor. Itu kan ada tuh, kalian tinggal baca tuh. Itu aturan spesifik, standarnya itu kayak gitu. Jadi saran saya, sebelum kalian macam-macam main potong sana potong sini karena baca sana baca sini, coba cari tahu kenapa harus dipotong, kenapa harus ditambah. Cari tahu dulu. Kalau kalian sudah yakin alasan kenapa kalian potong, kalian sudah tahu alasannya, silakan potong. Begitu maksudnya. Jadi bukannya saya melarang, tapi apa yang kamu lakukan itu harusnya ada alasan. Harus tahu ya Pak. Harus tahu kenapa harus seperti itu. Oke. Berapa sih sudut pengapian standar sebuah motor? Wah, kamu sering dengar 15 derajat sebelum TMA. Iya. Kamu bisa lihat sini. Kasih bentar, dimatikan dulu. Terus kita update lagi, kita mau nyalain senternya tuh pakai lampuku. Udah nggak usah langsung. Men, biarin pelan-pelan. Belakang ini goblok banget sih, apa-apaan udah siap. Perhatikan. Ini adalah TDC. Ih, kok nyenter apa sih anak? 0. Ya. Iya. Dia akan muter ke sana. Betul enggak? Betul, motor Bang. itu kan muternya ke sana. Tuh lihat nokennya juga tuh. Nah, kan ke situ. Lawan arah jarum jam ya Pak? Ya. Namanya pengapian 15 derajat sebelum TMA. Berarti ada di mana ini? 15 ini apa ini? Di sini apa di sini apinya nyala? Di sini atau di sini? Sebelum TMA ya Pak? Berarti yang mana? Sebelum TMA berarti dari sini Pak. Nah, ini kan sebelum Ya. sebelum TMA. Ya. Sesudah. Berarti dia nyala di sini. Nah, sekarang kamu gerakin pistonnya. Ya, dari 15 derajat sebelum TMA
Ya. Ke TMA, kamu perhatikan pistonnya geraknya seberapa ya. Sini tersetel 15 derajat nih. Ini 15 derajat. Oke Pak. Ya, kamu lihat pistonnya, pergerakannya. Oke, siap. Siap. Tuh. Dalam waktu piston kurang segitu, apinya lagi nyala nih, ngengder. Paham? Paham Pak. Dikit sekali ya. Iya. Oke. Dan acuan 15 derajat sebelum TMA itu orang pasti berpikir, wah ini untuk motor standar itu 15 derajat sebelum TMA. Untuk motor-motor kompetisi, motor-motor balap pasti derajat itu berubah dari derajat standarnya. Berubah kemana Pak? Ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur, ya tergantung oprekannya kayak apa mereka. Oh om, patokannya berapa? Alah, saya nggak tahu. Berarti selera ya Pak? Ya sebenarnya selera, tapi kamu harus cari tahu sendiri gitu loh. Saya suruh ngomong, Pak umumnya di segini, wah saya paling nggak bisa itu ngomong kayak gitu. Itu lebih baik saya ajarin caranya, angkanya cari sendiri. Berarti besok ada pembelajaran tersendiri ya Pak? Ada, untuk hitung ke situ. Ini hanya untuk permulaan bahwa, oh iya, di Diko Squad ada bahasan tentang pengapian. Inilah awalnya bagian-bagian dari pengapian. Seperti itu kiranya ya. Terus misal dari semua komponen yang ada, komponen pengapian ini nih ya. Misal sini, lihatin sini. Zoom yang bagus, difokusin. Oke. Misal pulsernya rusak, apakah akan mengganggu sistem pengapian? Kalau saya pernah Pak, Ya. kalau pulsernya itu agak sedikit rusak ya, kadang nyala kadang enggak itu Pak. Kalau nggak dipasang busi nyala, kalau dipasang busi nggak nyala gitu Pak. Jadi, pernah saya ganti itu. Ini mumet ndase gara-gara beginian. Iya Pak. Kalau betul. mati sekalian sih jelas. Iya. Tapi ini mati urip, kadang mati kadang urip. Iya. Alias sakit. Itu susah. Padahal namanya pengapian komponennya semua harus sehat. Iya. Kalau kalian punya komponen pengapiannya meriang, motormu pasti meriang, disetting bakal susah. Intinya kenapa saya bahas masalah pengapian ini adalah jangan sampai apa yang kalian setting di mesin kalian harus gagal gara-gara settingan pengapian yang salah ya, settingan pengapian yang tidak benar. Iya Pak. Dan komponen pengapian yang sebenarnya rusak kalian pakai terus. Intinya itu. Oke, kita cut dulu ya, lagi hujan deras baru mulai. Nanti kita sambung lagi sebentar. Ya. Oke Pak Power, kembali lagi. Lanjut lagi ya, hujan udah agak terang. Terus biasanya nanti di motor balap akan dibahas sebuah kuil, sebuah spool, sebuah pulser, sebuah CDI yang lebih ya, bisa kalian sebut yang racing. Racing seperti apa sih? Ya. Pak, saya mau tanya Pak, pengapian pengaruh nggak sih sama CC Pak? Kalau semisal udah CC-nya udah naik gitu Pak, pengaruh nggak sih kalau buat pengapian, atau pakai pengapian standar aja udah cukup? Apa pengapiannya harus digimanain gitu Pak? Pengapian pengaruh CC atau tidak? Tidak. Kalau menurut saya tidak. Oh, kenapa tidak? Banyak motor-motor SE ya, RM85, KI85 cuma 85 cc, pengapiannya kalian pakai buat ninja. CC-nya jauh lebih gede. Ayo Pak. Ya. Iya Pak. Terus magnet-magnet kimcil itu yang magnet yang kecil ya, JC Thailand tuh. Iya itu Pak. Ya kan? Iya. Itu aslinya buat motor apa sih? Itu kan motor kecil sebenarnya. Kalian pakai di motor CC gede.
Jadi namanya setrum ya. Sekarang kalau misal setrumnya lemah ya kan ada batasnya. Iya, Pak. Nggak mungkin pengapian dari pabrik itu setrumnya lemes tik 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 lah, saya kecil ya setrumnya kecil aja, bukan gitu. Yang dicari adalah kurva, yang dicari adalah timing, yang dicari adalah derajat dari sebuah CDI ya. Biasanya mereka upgrade pengapian untuk mendapatkan derajat dan kurva yang berbeda sesuai dengan motornya. Itu kenapa banyak CDI programmable yang bisa diprogram sendiri, derajat dan kurvanya kalian bisa tentukan sendiri lah maunya kayak apa. Kalian pasti bingung nih dengerin saya ngomong ya, penasaran, kepo apa segala macam, pengennya dibahas semua kan. Apa itu derajat, apa efeknya jika derajatnya rendah, derajatnya tinggi, itu pada RPM segini apa efeknya. Nah, itu nanti ada. Tapi kalian harus nonton dulu bahwa semua pengapian itu awalnya dari sini. Inilah bagian-bagian standarnya itu seperti ini. Oke, karena besok kita akan sudah mulai masuk ke karburator. Karburator kayak apa sih gitu ya. Nanti di pengapian ini saya tidak akan bahas banyak. Intinya coba pikirkan ini ya, kalian diskusiin di grup. Sebenarnya ini akan jadi konten saya, tetapi saya akhiri aja untuk bikin kalian mikir. Jadi untuk jeda video yang akan tampil setelah video ini mungkin akan sedikit lebih lama, mungkin 4 hari 5 hari baru tampil lagi videonya. Karena apa? Kalian semua tak kasih PR. Satu, saya sudah jelaskan bagian-bagian dari pengapian, jenis pengapian ya. Kayak fungsi-fungsinya kalian tahu ini kayak gini, coil ya untuk ngeluarin setrum melipat gandakan arus gitu, kalian udah baca Google ada. Nggak perlu dari saya kalau kayak gini. Semakin kalian aktif, semakin kalian cepat pinter. Pertanyaannya adalah, nih bilangin, ini Apa, Pak? biasanya motor kalau udah dioprek jadi motor balap, biasanya kalau 4 tak itu pistonnya jenong-jenong. Kalau Iya, Pak. 2 tak headnya dibubut sampai padet banget ya. Berarti intinya kan kompresinya tinggi. Iya. Ya kan? Kalau kompresinya tinggi pasti kalian pakai bahan bakar untuk oktan yang lebih tinggi. Ya. Iya, Pak. Dan derajat pengapiannya kan jadi maju. Kenapa itu terjadi? Bahas ya. Itu PR pertama. Hubungan sebuah kompresi tinggi yang dihasilkan oleh mesin kalian, hubungannya dengan pengapian. Bahas bareng-bareng di grup. Tanya sama yang lebih tahu. Apa maksudnya Bawor nih tadi ya gitu. Oke? Itu PR 1. PR kedua, bedanya apa sih? Pengapian standar, CDI standar, coil standar ya, dengan pengapian racing, CDI racing, coil racing gitu, bedanya gimana? Apakah apinya lebih besar? Mungkin, Pak. Mungkin. Atau mungkin CDI-nya punya karakteristik khusus sendiri macam-macam? Bahas ya. Itu PR nomor 2. PR yang ketiga, kalau kalian sudah bikin mesin, misal nanti kalian akan sebutkan spek mesin kalian dan pengapian apa yang kalian pakai, sebutkan semua di grup. Kalian harus aktif. Saya mesin seperti ini om, ini spek saya, misal Jupiter begini, saya pakai pengapian ini, timing kurvanya kayak gini, derajat pengapiannya kayak gini, saya pakai Rextor Pro-Drag misal begini, mappingnya ini gitu ya. Nggak usah pelit-pelitan, malah sekarang gini, siapa tahu ya yang kalian simpan selama ini untuk diri kalian sendiri itu ya bukan yang terbaik loh. Maksud Iya, kalau Pak. kamu mau membeberkan itu kepada semua orang, siapa tahu kamu akan dapat masukan yang Pencerahan. lebih baik, pencerahan yang lebih baik. Itu seperti itu. Jadi untuk PR yang ketiga, sebutkan spek motormu dan sebutkan pengapianmu. Syukur-syukur lengkap, derajat pengapiannya, kurva pengapiannya, mappingnya. Kalau kalian pakai Pro-Drag, kalau kalian pakai yang limited edition, yang pakai
programmable, dipoto, di screenshot, kirim, bahas di Telegram, bahas bareng-bareng. Jadi untuk pengapian saya akan 1 film ini aja. Untuk 3 film yang tadi saya harus buat, tetapi saya lemparkan ke kalian aja. Oke, sebutkan yang kalian tahu tentang pengapian dan jawab 3 PR tadi. Siapa yang aktif? Seperti janji saya, siapa yang paling aktif di Telegram nanti mulai awal Februari kan? Ya. Nah, ini udah tayang berarti ya. Kita buat ini sebelum Februari nih guys. Pak, Kalian akan dapat bagi kalian yang aktif di grup, kalian akan dapat sebuah apresiasi dari Diko Racing karena sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah intinya. Oke, kamu tanya apa? gini Pak, kalau yang belum tahu mapping sama kurva itu apa Pak? Jujur saja Pak, saya belum tahu Pak. Oke, mapping dan kurva nanti dibahas di Telegram. Tapi bagi yang pertanyaannya sama dengan Bagus, saya akan jelaskan singkat apa itu mapping, apa itu kurva. Ya kadang kan ada yang belum tahu loh Pak. Map itu adalah peta, pemetaan. Jadi gambaran derajat di setiap RPM, derajat pengapian di setiap RPM akan membentuk sebuah kurva. Itulah yang disebut mapping. RPM segini sekian derajat, segini sekian derajat, segini sekian derajat, segini sekian derajat, itulah disebut mapping. Seperti apa mapping? Ya, bahas di Telegram. Bagi yang belum tahu, bagi yang pemula, kalau nggak ada yang share, kalian ribut di Telegram, mana mas suhu, mana sih gambar mapping kayak apa sih, contohnya kayak apa, maksudnya apa, belajar bareng di situ. Nanti saya akan hadir sebagai penengah. Ya, bagi yang belum nonton seri Diko Squad, tonton dulu yang kemarin. Kalau kalian hari ini merasa bingung, besok saya akan masuk lebih singkat lagi tentang karburator dan sistemnya akan seperti ini lagi. Saya jelaskan bagiannya, silakan kalian bahas fungsinya. Biar berpikir ya Pak. Biar berpikir, bukan didulang terus, bukan disuapin terus. Karena apa? Setelah karburator selesai, kita akan masuk ke 2 tak. Setelah 2 tak selesai, barulah kita bersenang-senang. Kita akan oprek semuanya mulai dari nol, seperti yang sudah kita bahas dari awal. Oke? Kiranya sekian dulu video tentang pengapian, dan ikuti terus channel Diko Squad. Subscribe, jangan lupa, like, komen, terus share. Ikuti juga Instagramnya di Diko Racing Speed. Ada link Telegramnya di situ. Kalian ikuti. Terima kasih dan selamat malam.